مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzandi Harfinsyah Soihono dari kelas AS1A akan menjelaskan materi-materi yang saya pahami dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Yang materi yang pertama yang berjudul individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Yang saya pahami yaitu dari individu. Individu terbagi dua, fisik dan psikis. Fisik yaitu potensi lahiriah, yaitu terdapat anggota tubuh kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Sedangkan psikis yaitu potensi batiniah, yaitu terdapat sikap, emosi, perbuatan. Jika psikis kita terganggu, maka tingkah laku atau fisik kita pasti akan terganggu. Jika psikis kita emosi atau kita melakukan perbuatan, maka fisik dan tingkah laku kita akan mengikuti apa yang tergantung dengan psikis. Selanjutnya, faktor yang menunjang kehidupan manusia yaitu sandang, pangan, dan papan. Jika faktor ketiga tersebut ada, maka hidup kita akan tercukupi. Selanjutnya yaitu keluarga. Keluarga adalah hal yang paling utama selain individu, yaitu hal paling utama yaitu keluarga, yaitu di mana tempat kita harus memprioritaskan keluarga kita, yaitu yang memiliki hubungan darah dengan kita, harus kita utamakan. Faktor keluarga dalam anggota-anggotanya yaitu status ekonomi, faktor perbuatan dalam rumah tangga. Selanjutnya itu ada masyarakat. Itu masyarakat adalah makhluk sosial yang hidup bersama dan tinggal dengan makhluk sosial lainnya. Masyarakat memiliki tingkatan yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang masyarakat yang belum mengetahui tentang teknologi atau alat-alat yang canggih. Mereka masih menganut hal-hal yang bersifat tradisional atau masih mempercayai nenek moyang. Sedangkan masyarakat modern itu masyarakat yang tinggal di perkotaan, masyarakat yang sudah mengenal alat-alat yang sudah canggih, teknologi, ilmu pengetahuan, mereka sudah canggih pada saat di mana masyarakat modern. Selanjutnya pada materi kedua yaitu judulnya remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Pola dalam pengembangan generasi muda yang disusun berdasarkan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan strategis GBHN, landasan historis Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Landasan normatif, etika tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Masalah yang terjadi pada generasi muda ada banyak, yaitu yang pertama itu menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme. Yang kedua itu ketidakpastian generasi muda terhadap masa depannya. Yang ketiga pergaulan bebas. Yang keempat penyalahgunaan narkotika. Selain memiliki masalah, juga generasi muda memiliki potensi-potensi yang ada, seperti rasa idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, mampu memberikan pendapat, semangat dan disiplin ilmu, terdidik, nasionalisme dan patriotisme. Materi yang selanjutnya
yaitu pemerintahan, negara dan warga negara, permasalahan demokrasi. Negara adalah berkedudukan sebagai dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk apa kedudukan itu, dan dibatasi oleh norma apa. Kedaulatan yaitu yang tertinggi. Daulat adalah kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Syarat-syarat berdirinya suatu negara yaitu yang pertama memiliki wilayah tertentu, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan. Jika syarat tersebut ada, maka bisa dibilang mempunyai sebuah negara, dan negara lain bisa mengakui bahwa negara tersebut adalah sebuah negara. Jika ketiga syarat tersebut tidak ada, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebuah negara, dan negara lainnya tidak bisa mengaku bahwa ini adalah suatu negara. Maka kita harus memiliki syarat ketiga tersebut, baru akan bisa dibilang kita adalah negara, mempunyai negara. Warga negara adalah masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dalam sebuah negara. Setiap warga negara adalah penduduk. Penduduk tidak selalu warga negara. Dalam pasal 29 ayat 2, pasal 27 ayat 2 tentang masyarakat yang tinggal dalam republik, masyarakat yang bertempat tinggal di sebuah negara Republik Indonesia yang tidak mesti melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Dua asas yang bisa dilihat sebagai warga negara yaitu asas ius soli. Asas ius soli adalah asas kelahiran. Setiap kewarganegaraan dilihat dari tempat kelahirannya. Yang kedua asas ius sanguinis, asas keturunan. Setiap warga negara dilihat dari keturunan yang bersangkutan. Seperti ketika seorang ayah, misalnya orang Indonesia, dan seorang ibu adalah orang Inggris, maka dia bisa dibilang dia negara Inggris karena dia mempunyai faktor keturunan. Contohnya di asas ius soli, ketika kita lahir di Indonesia, maka kita bisa disebut orang Indonesia karena kita lahir di Indonesia. Materi yang terakhir yaitu pelapisan masyarakat, persamaan derajat, diskriminasi dan pemerataan. Pelapisan masyarakat, sejumlah masyarakat yang mempunyai kedudukan atau status yang berdasarkan ukuran yang terdapat dalam suatu lapisan. Pelapisan masyarakat primitif yaitu adanya orang yang berkuasa yang paling berpengaruh, adanya pembagian, terjadinya suku pada saat pergantian suku, adanya pembagian status ekonomi. Individu bisa mempengaruhi masyarakat dan dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, terjadinya pelapisan masyarakat itu terjadinya dengan sendirinya. Kekuasaan yang terjadinya sendirinya. Ekonomi primitif ini adalah masyarakat yang dilatar belakangi yang hidup dilatar belakangi dengan timbal balik, dan masyarakat primitif ini paling banyak mereka berdagang dan barter. Pelapisan masyarakat selanjutnya, pelapisan masyarakat berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu kasta Brahmana, kasta Waisya, kasta Sudra, kasta Waria, kasta Paria. Itulah hasil pemahaman saya terhadap materi-materi yang sudah Ibu berikan dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf karena kesalahan datang dari saya, kemudian hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.